Semenjak kepergian Naya, Zio berubah banyak. Dia lebih menyibukkan dirinya dengan pekerjaan. Jika sebelumnya, paling lambat dia akan pulang kerja jam 7 malam. Sekarang dia seringkali pulang larut hingga jam 11 malam. Bahkan beberapa kali dia menginap di kantor. Tujuannya hanya satu, dia ingin melupakan Naya. Meski nyatanya sangat sulit, bahkan, dia meluangkan waktu seminggu sekali menginap di rumah orang tua Naya. Dia justru ingin lebih dekat dengan keluarga Naya. Dan siapa tahu ada kabar tentang Naya. Kalian tidak becus. Zio mengeram kesal saat mendengar laporan dari orang suruhannya yang mengatakan belum menemukan hasil pencarian mereka tentang Naya. Pencarian yang dilakukan di beberapa kota, nyatanya tak membuahkan hasil. Karena Naya berada di kota yang cukup terpencil. Alena sendiri disibukkan dengan dunia modelingnya. Berkeliling kota bahkan bolak-balik ke luar negeri. Tanpa menghiraukan suaminya yang tampak frustasi. Di suatu pagi, "Zi, kamu ini kenapa sih? Ibu tahu kamu begitu kehilangan Naya. Tapi, Naya pergi pasti ada alasannya. Meski ibu gak tahu alasannya apa, tapi coba hentikan gila kerjamu itu. Bersikap normal lah Zi. Ibu gak mau kamu sakit lagi nantinya," ujar ibunya, sambil mengusap-usap kepala putera yang kini sudah tidak muda lagi sebenarnya. Zio berbaring dengan paha sang ibu yang menjadi alasnya. Orang tuanya memang sengaja menginap semalam. Zio memejamkan matanya. Mungkin Zio lah alasan kepergiannya, ujar Zio lirih. Sudahlah, tidak usah menyalahkan diri sendiri, sahut ayahnya gusar. Sebenarnya ada sedikit rasa kesal pada Naya, kenapa dia harus kabur? Pikirnya. Alena kemana lagi sih? Lanjut ayahnya. Ada pemotretan di luar negeri, jawab Zio. Kamu kurang tegas Zio. Seharusnya kamu bisa mengatakan dengan tegas padanya agar dia resign saja. Masa suami sedang terpuruk dia malah berpergian? Ayahnya berkata dengan ketus. Satu menantunya kabur dan yang satu lagi terlalu egois. Sudahlah ya, biarkan dia bahagia dengan pilihannya. Zio tak mau ambil pusing, bebannya sudah terlalu berat. Yang bisa mengurangi beban pikiranmu ya dirimu sendirilah Zi. Coba kamu tenangkan pikiranmu itu. Ayahnya menepuk-nepuk bahu anaknya. Zio masih setia berbaring di atas paha ibunya, hingga tanpa sadar dia terlelap. Rasanya begitu nyaman berada dalam pangkuan ibu. Meski sudah tua sekalipun, seorang ibu selalu menganggap anaknya masih kecil. Kasih sayang tiada taraf dan tanpa pamrih hanya milik ibu dan ayah tentu saja. Beberapa bulan kemudian, hari berganti hari, minggu berganti minggu dan bulan berganti bulan. Tanpa terasa kini kandungan Naya sudah menginjak 9 bulan. Saat ini Naya sedang duduk berdua dengan Birati, orang yang sudah dia anggap sebagai ibunya juga. Mereka duduk sambil berbincang di teras, dengan secangkir teh hangat dan pisang goreng sebagai camilannya. Usianya memang hampir sama dengan ibunya, hanya sedikit lebih tua Birati. Tiba-tiba saja Birati bertanya, "Neng, apa gak kangen sama suami? Kok suaminya gak datang-datang ya?" Ceplosnya heran. Naya tersenyum getir, dengan cepat dia berusaha menenangkan hatinya. Mengingat kata suami, hatinya jadi diliputi kesedihan. "Aduh maaf Neng, Bibi udah bikin Neng sedih. Tapi Bibi sangat sedih semenjak Neng hamil muda sampai hampir tiba waktunya melahirkan, suami Neng gak pulang-pulang." "Jangan-jangan..." Birati langsung diam tak melanjutkan perkataannya. "Jangan-jangan apa Bi?" tanya Naya lirih. Dia sudah menduga apa yang hendak dikatakan oleh Birati. "Gak Neng, gak ada kok," tersenyum malu merasa tidak enak hati pada Naya. "Hehe." Naya terkekeh. Birati bisa menyadari kalau suara kekehan Naya menyiratkan luka yang tidak nampak. "Jangan-jangan suamiku kawin lagi kan Bi?" Naya kembali tertawa getir. "Aduh Neng, Bibi minta maaf ya." Birati semakin tak enak hati.
Apalagi dia bisa melihat ada embun di mata Naya. Gak usah minta maaf Bi, lagian apa yang Bibi pikirkan memang benar adanya. Akhirnya air mata yang berusaha dia tahan meluncur juga. Maksudnya, Bi Ratih menatap Naya tak percaya. Iya, suamiku memang punya istri lainnya, dan aku hanyalah istri kedua yang dinikahi secara siri dan hanya sebatas. Naya langsung bungkam, hampir saja dia keceplosan menyebutkan dirinya istri kontrak. Mata Bi Asih terbelalak, dia begitu terkejut mendengar pernyataan Naya. Neng bercandakan, menatap Naya ingin meyakinkan. Aku serius Bi, pasti Bibi berpikiran aku ini seorang pelakor iya kan Bi? Naya tersenyum kecut menatap wajah tua yang beberapa bulan ini selalu setia menemaninya. Tidak Neng, Bibi yakin Neng sama sekali gak ada niat ngelakor. Kalau benar Neng mau ngelakor pasti Neng gak akan memilih tinggal di sini sendirian. Apalagi Bibi sering melihat Neng menangis sendirian di kamar. Bi Ratih mengusap-usap kepala Naya dengan lembut. Naya menundukkan wajahnya, mengelus lembut perutnya yang sudah besar itu. Bibi ikut sedih melihat Neng sering menatap foto seseorang di HP. Bibi yakin itu pasti foto suaminya Neng. Lanjut Bi Ratih. Akhirnya Naya terisak sampai sesenggukan. Bi Ratih coba menenangkannya. Naya memang setiap hari selalu menatap foto Zio, dan selalu bicara sendiri sambil mengelus perut buncitnya. Sayang, ini adalah foto ayahmu, meski lama kalian gak pernah bertemu dengannya tapi sebentar lagi kalian pasti akan bertemu dengannya. Wajah ayah kalian sangatlah tampan, sekilas orangnya terlihat dingin dan keras. Tapi sebenarnya hatinya begitu lembut dan Mama sangat mencintai ayah kalian. Sebenarnya Mama sangat ingin berjumpa dengan ayah kalian, tapi entahlah Mama tidak tahu kapan kami akan berjumpa lagi. Mama hanya ingin kalian mencintai ayah kalian sepenuh hati. Itulah yang sering Naya katakan pada janin di dalam perutnya. Rasa cintanya memang tumbuh subur untuk Zio. Meski lama tak pernah bertemu. Akhirnya Naya menghentikan tangisnya, menyeka pipinya yang basah. Dan membenarkan rambutnya yang keluar dari jilbabnya, akibat tangisannya barusan. Tunggu sebentar, ujar Bi Ratih. Naya mengangguk pelan. Bi Ratih masuk ke dalam dan membuat teh manis hangat baru untuk Naya, karena yang tadi sepertinya sudah dingin. Beberapa saat kemudian, Bi Ratih datang dengan membawa segelas teh manis hangat yang baru. Minumlah Neng, selagi hangat. Bi Ratih menyodorkan teh manis hangatnya. Terima kasih Bi, padahal gak apa teh dingin pun saya suka kok. Naya tersenyum hangat, lalu meneguk tehnya. Rasa hangatnya terasa sampai ke perutnya. Begitu nyaman rasanya. Aku bersyukur ada Bi Ratih dan Pak Burhan di sini. Kalian merawatku seperti merawat anak kalian saja. Naya sayang kalian, ujar Naya dengan senyuman lebarnya. Seolah tak ada sisa kesedihan lagi, padahal baru saja dia menangis sampai sesenggukan, mengingat sang suami di seberang sana. Bibi juga senang bisa mengenal orang sebaik Neng. Bibi benar-benar jadi merasa punya anak perempuan. Ujar Bi Ratih dengan mata berbinar. Bi Ratih dan Pak Burhan memang hanya memiliki anak laki-laki satu-satunya. Itu pun merantau keluar provinsi, sehingga sangat jarang sekali bertemu. Andaikan bisa bertemu paling setahun sekali saat Idul Fitri. Mereka pun berbincang kembali sebentar, hingga Bi Ratih masuk ke dalam untuk mengerjakan sesuatu. Kini Naya duduk sendirian di teras. Arga memang kalau datang mengunjunginya paling sering sebulan 3 kali. Pekerjaan Arga yang banyak tak bisa membuatnya sering berkunjung. Tapi Naya benar-benar bersyukur, karena Arga begitu serius mengurusnya. Memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sampai membawanya ke dokter kandungan untuk cek kehamilan. Naya tersenyum kecut, teringat kembali suaminya. Apa kabarmu Tuan Zio? Apa kamu sehat dan baik-baik saja? Tahukah kamu kalau di sini hatiku tidak baik, aku sangat merindukanmu.
Gumam Naya pelan. Aduh, ada apa ini? Kenapa perutku sakit sekali? Naya memegangi perutnya. Tapi hanya sebentar saja, rasa sakit itu hilang kembali. Namun 5 menit kemudian rasa sakit dan mulas itu muncul kembali. Aduh, Bi Ratih tolong Naya. Kali ini mulasnya lebih lama dan sering. Iya Neng kenapa? Bi Ratih tampak panik. Perut Naya sakit. Wajah Naya sudah memucat. Mungkin Neng mau melahirkan. Antara bahagia dan panik. Bi tolong telpon Arga. Tadi dia sempat menelpon katanya dia lagi dalam perjalanan untuk pulang ke sini. Ujar Naya sambil meringis. Iya Neng. Sahut Bi Ratih cepat.